Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema di mana kita mengetahui ya khususnya bagi umat muslim, kita saat ini berada di bulan suci, bulan yang penuh dengan segala keistimewaannya ya. Yaitu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan dan himbauan-himbauannya. Baik. Kami ingatkan kepada Anda, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik para pendengar, kita akan awali dulu bincang-bincang kita di pagi hari ini dengan penjelasan sekitar penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dan himbauan-himbauannya. Baik, silakan Pak Hamsani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Dialog Interaktif Tanah Laut Menyapa di LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Ya. Pada pagi hari ini kami menyampaikan dari Kementerian Agama karena setiap tahun menjelang bulan Ramadan biasanya kami dari Menteri Agama itu membuat satu edaran yaitu surat tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan dan selanjutnya seperti Hari Raya Idul Fitri tahun 1945 Hijriah. Ya. Jadi maksud dari surat edaran Menteri Agama itu bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai toleransi beragama. Oke. Nah, jadi himbauan juga kami menyampaikan di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan 1 bulan penuh ini. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa selalu diperhatikan saat melaksanakan kegiatan Ramadan, yaitu seperti sholat tarawih segala macam. Nah, itu perlu kita perhatikan. Ya, sebenarnya di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini tidak hanya dari Kementerian Agama saja yang menghimbau, ya, tetapi ada dinas-dinas terkait atau instansi terkait yang melaksanakan himbauan ini seperti dari kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah. Yang berkaitan dengan ketertiban umum ya Pak ya. Nah, kalau kita di Kementerian Agama itu hanya di bidang keagamaan, nah, seperti pemakaian alat-alat komunikasi yaitu alat-alat pengeras suara. Nah, karena sering terjadi kita pelaksanaan bulan suci Ramadan itu biasanya kan tradisi kita umat Islam yaitu tadarusan. Kemudian apalagi tradisinya itu seperti begagarakan. Begagarakan. Nah, itu perlu juga kita atur. Kita himbau kepada masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita itu saking bahagianya gitu ya, hingga euforia begitu Pak ya. Lupa dengan aturan-aturan, lupa dengan bermasyarakat kita. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan. Nah, disinilah nanti kami menyampaikan tips-tips untuk himbauan-himbauan tersebut kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu. Iya, karena kita harus menyadari Pak ya bahwa di antara kita tidak hanya ada kaum muslimin begitu ya, ada penganut agama lain, kemudian juga
ada kepentingan-kepentingan orang lain juga yang memang harus kita jaga ya, sehingga kita juga perlu mengatur kondisi pada saat-saat bulan Ramadan ini. Oke, baik. Tentang salat taraweh, Pak. Ini ada sebagian yang memahami ya bahwa kita masih terbawa dengan saat COVID-19 kemarin ya. Betul. Ya, sehingga salat taraweh itu tidak boleh banyak atau tidak boleh mepet begitu. Nah, ini ketentuannya di dalam edaran Kementerian Agama di tahun ini seperti apa, Pak? Ya, baik Bu. Kalau di edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 ini itu harus mengacu kepada surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Nah, yang kedua itu tentang pedoman ceramah agama. Nah, itu nomor 9 tahun 2023. Jadi di dalam surat ini kita masih memakai pedoman itu. Artinya tidak lepas dengan surat edaran yang terdahulu. Tapi tidak seketat yang seperti dulu. Nah, artinya pakai jarak, pakai masker, pembatasan. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Cuman itu masih berkaitan dengan pengeras suara. Nah, itu masih yang diberlakukan oleh surat edaran Menteri Agama di nomor 1 ini tahun 2024 ini, Bu. Oke. Seyoganya, baik, ada Pak Kemenak. Selamat datang Pak Kemenak. Baik. Izin tadi agak diawali Pak terdahulu. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut yang mengikuti talkshow kita pagi hari ini. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Baik, kita lanjut. Silakan Bu. Kita lanjut ya. Lalu apakah pemakaian alat pengeras suara ini dibatasi waktunya atau dibatasi volumenya atau dibatasi kegiatan-kegiatannya Pak Hamsani? Kalau kegiatan-kegiatan itu tidak dibatasi, tapi itu yang diminta di dalam surat edaran itu pada jam-jam tertentu. Nah, kalau kita seumpama itu ada tadarusan, nah paling tidak itu jam 10. Itu kan biasanya sudah untuk pengeras suara sudah tidak diaktifkan lagi. Tapi untuk kegiatan tetap jalan. Seumpama kalau memang ingin pakai pengeras suara tapi pengeras suara di dalam. Nah, jadi jangan sampai pada jam 10 atau jam 11 atau di jam 12 jam 10 begitu ya. Iya. Karena itu termasuk juga mengganggu daripada ketentraman masyarakat kita. Nah, kemudian juga yang kedua, kita kan biasanya tradisi dari masyarakat kita begerakan sahur. Nah, ada yang pakai tradisi tradisional, kemudian yang pakai musik. Nah, itu biasanya ditentukan jamnya. Jangan asal mau jam 12 sudah begerakan. Nah, itu kan biasanya merusak juga kan. Nah, itu kan ditentukanlah jamnya. Nah, kita menghimbau kepada masyarakat. Artinya yang sopan lah begerakan itu untuk melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Iya, pada saat pergerakan sahur
pas jamnya begitu Pak Amsani. Iya. Gerakan sahur ini biasanya ada yang dilanggar. Iya. Iya, sahur. Nah, kaum dilanggar, Pak. Iya, Iya. iya. Tapi ada juga ya kekawanan yang berjalan berkeliling, ada yang bermobil, ada yang kalau di tempat kita biasa ada yang bergerobak, Pak. Iya, Tapi iya. juga pakai mikrofon, Pak, pakai pengeras suara, pakai musik juga. Iya. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, kalau sistem bagagarakan ini memang ada beberapa bagian, Bu. Ada yang di musala, ada yang di langgar, ada yang di masjid. Ya. Nah, ada juga yang mengadakan kegiatan gerakan sahur ini bagarakan dengan memakai peralatan kesenian. Nah, biasanya kesenian itu di tempat lah. Nah, di tempat biasanya dikondisikan. Nah, itu ya paling cepat ya paling tidak jam 2, paling kadang setengah jam atau sejam lah waktunya untuk melaksanakan itu. Kemudian juga yang kedua, bagi yang menggunakan pengeras suara hendaknya dimulai sekitar jam 2 atau jam 3. Nah, jam 3 pelaksanaan itu. Nah, kan ada beberapa macam bagagarakan itu. Nah, kemudian khusus kegiatan gerakan sahur, bagagarakan sahur di jalan raya itu agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Asal jangan melaksanakan bagagarakan orangnya banyak segala macam. Sampai menutup jalan begitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun mungkin pada saat-saat jam begitu arus lalu lintas tidak terlalu padat mungkin. Iya. Nah, jadi juga kami menghimbau kepada para pelaku bagagarakan sahur, artinya walaupun itu bagagarakan niatnya bagus, tujuannya baik, tapi kata-kata itu harus sopan. Iya. Nah, untuk demikian, Bu. Kata-katanya harus sopan. Iya. Apa tadi membatasi memulainya ya Pak ya. Iya. Mulainya bagagarakan sahur itu antara jam 2 atau jam 3 dini hari gitu ya. Kemudian juga bagi yang tadarusan pada Ramadan itu dibatasi waktunya yang memakai pengeras suara itu sampai dengan pukul 10 malam gitu. Oke, selebihnya silahkan bertadarusan tetapi memakai mikrofon mic di dalam. Begini Pak, kadang-kadang apalagi kalau misalnya para remaja nih kayak Bu Sidin nih Pak. Ya, kalau pas lagi tadarusan itu inginnya kan didengar gitu ya, supaya tahu gitu. Maka belagu bulan. Nah, ya, lagunya yang macam-macam itu ingin didengar. Nah, sehingga pemakaian mikrofon luar itu memberikan semangat kepada mereka Pak untuk lebih lebih baik lagi tampil gitu dalam tadarusan. Nah, lalu kalau misalnya dibatasi mikrofonnya tidak boleh di keluar, di dalam aja, semangat mereka akan menurun. Ini bagaimana nih Pak? Ya itu tadi yang saya katakan tadi, niat kita bagus walaupun itu suara Al-Qur'an. Iya. Ya, yang namanya tidak kepuasan masalah suara segala macam, itu kan cukup didengar kita di dalam. Ya, untuk menampilkan suara-suara kita. Karena di sisi lain itu ada tetangga kita atau yang umat yang beragama yang lain, Bu. Bukan di sekeliling kita yang umat-umat Islam, bukan. Nah, kadang-kadang yang umat beragama lain juga ada. Nah, kita di situ melihatnya. Tapi kalau kita keinginan kita sendiri, ya itu tadi nanti tidak ada toleransi beragama kita untuk melaksanakan walaupun itu ibadah. Saya ke Pak Kepala Kemenak dulu. Ya. Baik Bu. Iya Pak. Pada zaman dahulu mungkin tidak ada diatur ya. Artinya masyarakat kita pada bulan Ramadan mereka bebas melakukan kegiatan menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan berbagai aktivitas begitu. Nah, lalu beberapa tahun khususnya di tahun ini ada surat edaran dari Kementerian Agama. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi adanya surat edaran itu dan adanya pembatasan-pembatasan itu Pak? Baik Bu. Sebelumnya
kepada para pemirsa tentunya kami mohon maaf karena terlambat beberapa menit dari siaran yang ditentukan. Kami dari Kementerian Agama dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih nih atas atensi dari Radio Tuntung Pandang Tanah Laut yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan aturan-aturan pemerintah, terkait dengan pengaturan, terutama ini yang sekarang kita berada di bulan Ramadan. Memang yang melatar belakangi terkait dengan aturan-aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, pengaturan terhadap penggunaan sound system di tempat-tempat ibadah, di masjid, di mushola, atau di mana saja kegiatan keagamaan itu. Kemudian terkait dengan ada juga yang disampaikan oleh Pak Kasibimas tadi, pagarakan sahur dan lain sebagainya. Itu memang sejak dulu itu memang belum pernah dilakukan pengaturan. Betul. Memang kita sejak kecil dulu kan, mungkin di zaman-zaman kita Bu ya, belum ada pengaturan terkait dengan itu karena memang nuansanya kita dulu tuh memang beragama ini tidak tidak berpengaruh barangkali tidak berpengaruh terhadap warga-warga atau komponen masyarakat lainnya. Mereka cuek-cuek saja. Karena itu orang-orang Muslim sekarang lagi berpuasa. Mereka saling membangunkan saudara-saudaranya. Dan lain sebagainya. Mereka saling melakukan kegiatan dengan sukacita. Barangkali seperti itu. Namun di akhir-akhir ini bagi warga kita, terutama bangsa kita di era kemajuan zaman yang luar biasa, ternyata ada juga kelompok-kelompok masyarakat atau komponen-komponen masyarakat yang lain, baik itu umat beragama yang ya minoritas lah, kelompok agama yang non Muslim, mereka merasa di sana ada ya barangkali ada agak terganggu barangkali, karena kita sebagaimana kita ketahui kan kita sekarang ini peradaban kita sekarang, apalagi di masa-masa sekarang ini, di mana-mana kita selalu berinteraksi, berinteraksi dengan kelompok-kelompok agama tersebut. Sehingga perlu pengaturan. Ini dalam rangka untuk menjaga kelanggengan atau kerukunan. Dalam rangka menjaga agar masyarakat kita damai, rukun, saling menjaga kedamaian kita. Nah, itu barangkali dalam rangka mengatur itu sehingga tidak merasa ada yang dirugikan. Karena memang pada dasarnya di setiap sendi-sendi kehidupan kita kan dalam setiap waktu itu tentu kita tidak bisa mengukur apa kondisi masyarakat kita, setiap orang itu dalam keadaan kondisi stabil. Nah, kadang ada kesibukan-kesibukan lain. Ada yang punya anak bayi. Nah, kebetulan tetangga kita yang mau tidur, mau istirahat, anaknya sakit, perlu istirahat. Nah, namun di sisi lain ada warga yang menggunakan mikrofon yang terlalu keras. Mereka di situ menjaga agar hubungan mereka tetap baik di masyarakat. Kemudian kadang terlebih bukan hanya antar pemeluk agama ya. Kalau agama-agama lain kita pasti akan menjaga karena mereka tentunya malam hari perlu istirahat. Nah, artinya di sesama kita, sesama Muslim saja ada banyak sebenarnya yang perlu kita jaga. Pada saat-saat tertentu, kepentingan yang berbeda tentunya. Itu barangkali sehingga pemerintah dalam ini Menteri Agama perlu menjaga karena itu dalam rangka menjaga kelanggengan kita dalam berbangsa bernegara. Karena di situ potensi-potensi konflik masyarakat yang kalau tidak diatur dari sekarang itu berpotensi berat. Artinya semakin lama itu ibarat diumpamakan tuh seperti kayak gunung es barangkali. Suatu saat mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan itu akan menjadi luapan yang luar biasa. Bahkan itu berpotensi akan menjadi suatu pemicu perpecahan, disintegrasi bangsa antar kelompok dan lain sebagainya. Itulah mungkin yang melatar belakangi. Iya, betul sekali ya.
Karena pada saat ini kita memang menyadari bahwa masyarakat kita sudah semakin banyak, Pak ya. Kemudian juga kepentingan-kepentingan mereka juga sudah semakin kompleks juga. Nah, dan di antara kita juga ada yang memang membutuhkan hal-hal lain juga yang di luar dari apa yang kita lakukan. Sehingga pada saat bulan Ramadan ini kita melakukan kegiatan-kegiatannya tidak mencederai ya Pak ya, tidak mencederai makna dari bulan Ramadan itu sendiri begitu ya. Nah, ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat kita ya. Apalagi ini bagi mereka yang memang sudah terbiasa begitu Pak untuk bergerakan sahur dilanggar, nyaring gitu. Bahkan ada Pak di beberapa musola begitu bergerakan sahur nih kan Radio Tuntun Pandang juga bergerakan sahur Pak pada pukul 3 ya. Pukul 3 sampai dengan pukul 4 dini hari. Nah, Radio Tuntun Pandang itu dikontakkan di mikrofon langgar Pak. Oh iya. Iya. Nah, itu saking saking bahagianya mereka, semangatnya begitu ya. Maksudnya agar masyarakat kita yang melaksanakan sahur itu benar-benar dapat terbangun, karena maklum Pak ya, ketika bangun sahur itu kan kalau bahasa Banjar kita tuh marut gitu. Iya. Kalau kada nyaring jar Pak ya menggarak, nah itu bisa kada terbangun. Nah, seperti itu alasannya gitu ya. Nah, jadi seperti karena aktivitas Ramadan ini kan setelah kita melaksanakan sholat tarawih, dilanjutkan tadarus bisa sampai tengah malam. Itu semangat beribadahnya yang luar biasa. Artinya sesuatu kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, sehingga artinya berpotensi saja. Artinya ketika bangun sahur perlu dibantu dengan dibangun, digerakkan. Dengan suara yang nyaring. Tapi kalau kita sadar bersama bahwa sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu semua orang bisa menerima dengan baik tentunya. Betul sekali. Baik, selain daripada sholat taraweh tadi, kemudian tadarusan, bergerakan sahur, Pak, ini juga kan pada saat-saat bulan Ramadan kita juga mengetahui adanya masyarakat kita yang berjualan, berjualan untuk takjil gitu, buka puasa. Nah, apakah juga tempat-tempat berjualan ini juga dibatasi aktivitasnya dari awal misalnya dan berakhirnya atau bagaimana, Pak Hansani atau Pak Kepala? Baik, terkait dengan aktivitas masyarakat ini, menurut kami memang perlu dalam hal pengaturan, dalam pengaturan, karena memang pemerintah ini selalu hadir di mana aktivitas-aktivitas masyarakat yang memang perlu pengaturan. Misalkan pada bulan Ramadan ini, tentu banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan-keuntungan, terutama memang ini sangat baik sekali. Pemerintah pun juga sangat mendukung terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat. Nah, ini tentu sangat baik. Oleh karenanya dalam hal ini masyarakat kita kalau berjualan, misalnya kalau menjual takjil-takjilnya di tempat yang sudah ditentukan, misalkan ini pasar Ramadan kebetulan untuk tahun ini agak berbeda memang. Betul sekali. Pemerintah memilih tempat yang memang ikonnya wisatanya luar biasa, lagi booming. Di Jalan Haji Bujasin, depan kantor kita. Sebelumnya memang dari pihak panitia juga ada koordinasi dengan kami terkait dengan tempat penyiapan untuk pasar Ramadan. Nah, jadi pihak kementerian kami agar membantu menyiapkan fasilitasi terkait dengan musola. Jadi dari pihak panitia juga menghubungi agar musola kami di kantor Kementerian Agama bisa dimanfaatkan. Siapa tahu ada kelompok masyarakat yang berbuka bersama di tempat lokasi pasar Ramadan, sehingga bisa melakukan ibadah sholatnya di musala yang sudah memang kami persiapkan berdasarkan hasil koordinasi kami dengan panitia. Dan itu barangkali sangat baik sekali lah. Artinya walaupun memang semua aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan jalan raya barangkali nih ada juga kami mendengar ini gimana nih jalan raya nih ditutup. Pada dasarnya kalau memang pemerintah jadi pada dasarnya semua aturan yang dibuat itu pasti tidak bisa
mengcover semua kepentingan. Namun dalam hal ini sebenarnya ada alternatif atau jalan-jalan yang lain yang sudah memang disiapkan aksesnya, dan kebetulan di jalan itu juga banyak akses jalan alternatif lain. Mungkin itu barangkali kalau disosialisasikan dengan baik, insya Allah masyarakat pun akan bisa menerima, karena itu rata-rata masyarakat senang sekali melihat tempat yang memang strategis di situ, dan lagi pula tempat-tempat yang strategis bagi penjual yang mengambil kesempatan di situ sangat menguntungkan, karena banyak peminatnya yang beli barangkali itu secara minat dari para pedagang, masyarakat kita yang ingin memanfaatkan tempat-tempat itu barangkali, Bu. Oke. Terputus tapi ada chat. Oke, baik. Kita ke suara pendengar, ya. Suara pendengar, Pak. Ya, ada rekan Ardi di Damit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Pian, baik kita angkat dulu. Oke, atau ditunggu ya yang telepon, kita masih baca chattingan. Ya. Menurut Pian dari Kementerian Agama tentang penentuan awal Ramadan atau hari raya selalu terjadi perbedaan. Oke, bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama mengenai hal ini? Jadi kami dapat diberikan penjelasan dan memahami hal-hal seperti ini. Jadi kami jelas mengikuti siapa. Oke, baik, rekan Ardi di Damit. Yang kedua ada Pak Samsul di Plehari. Bagaimana tanggapan dari Kemenak, Pak? Yang mana sekarang ada yang melaksanakan sholat di lapangan, sholat Idul Fitri di lapangan. Ada juga di tempat-tempat sendiri. Jadi kadang masjid-masjid kurang ramai karena jamaah yang terbagi. Kan nggak ramai, Pak, dan luapan kegembiraan di masjid. Oke, baik. Berkurang jemaah. Iya, betul. Dua, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas responnya dari pemirsa Radio FM Tuntung Pandang terkait dengan penetapan satu Ramadan. Memang untuk penetapan waktu untuk terkait dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ada banyak beberapa yang perlu penetapan, terutama satu Ramadan, kemudian nantinya pada menjelang hari raya penetapan satu Syawal, kemudian penetapan pada 1 Zulhijjah ketika menetapkan 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Itu ada banyak. Memang sekarang kita ada perbedaan. Potensi perbedaan itu sebenarnya memang sudah diwanti-wanti oleh pihak pemerintah karena ada perbedaan mekanisme. Namun dalam hal ini pemerintah menganut mekanisme yang berdasarkan kelompok kelompok kaum tuha lah, bahasanya kelompok kaum tuha itu ada dua dasar dalam rangka memberikan pertimbangan untuk penetapan misalkan satu Ramadan. Di samping berdasarkan hisab, perhitungan yang sudah memang ahli-ahli hisab sudah menentukan pada dasarnya, seperti sebagaimana layaknya waktu-waktu sholat 5 waktu ini kan. Kita sebenarnya setiap hari ini melakukan pelaksanaan sholat 5 waktu itu berdasarkan hisab. Misalkan zuhur pada pukul 12.30 misalkan. Nah, itu berdasarkan hisab. Kemudian asar jam berapa. Nah, pada dasarnya itu sudah ada penetapan terkait dengan waktu berdasarkan hisab. Namun kalau pelaksanaan puasa dalam hal ini agama juga punya dasar. Artinya dalam hal ini kelompok pemerintah dalam hal ini lebih mengedepankan dasar-dasar berdasarkan hisab dan ru'yah. Artinya ru'yah di situ di samping hisabnya misalkan tanggal berapa kemarin kita penetapannya, Pak? Tanggal 10 Maret. Nah, hisabnya. Jadi pada saat itulah kemudian pemerintah juga menggunakan mekanisme yang lain tetap menyaksikan apakah hilal, artinya bulan itu bisa dilihat pada hari itu. Nah, seandainya itu bisa dapat kita lihat, berarti berdasarkan hisab dan bisa dilihat, penetapannya berarti hari tanggal 10 itu sudah bisa dilihat, berarti hari
itu sudah ditetapkan sebagai satu Ramadan. Berarti malamnya kita bersahur begitu malamnya maksudnya? kita sudah melaksanakan tarawihan dan sahur. Namun karena dalam praktiknya untuk pelaksanaan hisab dan ru'yah tahun ini, hisabnya pada tanggal 10 kemarin kan. Namun pada saat kita lihat di lapangan seluruh Indonesia ini, seluruh Indonesia, ternyata di seluruh Indonesia tidak ada yang bisa melihat secara real, secara nyata bulan itu muncul, artinya hilalnya bisa terlihat. Karena memang secara fakta berdasarkan hisab juga, bahwa ternyata lintang dan wujud tempat terkait dengan mekanisme untuk ru'yah itu memang pada saat itu hilalnya di bawah 1%. Nah, titiknya memang kesepakatan di Asia Tenggara, bukan hanya bangsa kita Indonesia, di Malaysia, Brunei Darussalam, kita menyepakati bahwa hilal yang bisa terlihat itu di atas 3 derajat. Nah, dia di atas 3 derajat baru bisa tampak terlihat, dipastikan, baik itu menggunakan alat, artinya di alat sekarang ini dengan menggunakan yang canggih, namun ada batasan, artinya 3 derajat ke atas yang baru bisa terlihat secara hilal. Jadi ru'yahnya di situ sudah terpenuhi. Nah, jadi kemudian karena tahun ini di bawah 1 derajat, oleh karenanya di semua titik yang ada di Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Agama, tidak ada yang menyaksikan tentunya, karena memang sangat kecil potensi bisa nampak terlihat. Nah, oleh karenanya pemerintah menetapkan 1 Ramadan yaitu pada hari Selasa. Jadi pada dasarnya yang melaksanakan berdasarkan hisab yang melaksanakan 1 Ramadan itu hari Senin kemarin tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu mereka punya dasar sendiri. Artinya dalam hal ini Ketua Muhammadiyah pusat ya, yang menetapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya bahwa berdasarkan hisab sudah bisa diprediksi 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin tanggal 11. Namun sesuai dengan ketetapan pemerintah tetap menganut ru'yah di situ. Nah, jadi di samping berdasarkan hisab pada saat itu tetap ru'yah, artinya ru'yahnya melihat kesaksian, artinya ini sesuai dengan dalil yang sudah muktamad lah dari para ulama, bahwa Rasulullah itu tetap menentukan dengan pada saatnya dengan ru'yah melihat bulan. Nah, oleh karena tidak tampak terlihat pada hari Minggu itu, malam Senin itu bulannya, lalu digenapkan. Jadi Sa'ban itu menjadi 30 hari. Nah, jadi namun dalam hal ini kita tentu dari pemerintah mengedukasi kepada masyarakat agar saling menghormati, saling menghargai bagi mereka yang berbeda dalam hal ini penetapan 1 Ramadan. Insya Allah potensi untuk 1 Syawal barangkali pada hari raya Idul Fitri nanti akan bersama lagi. Jadi setiap perbedaan itu tentu ada hikmah. Di situ ada hikmahnya. Jadi kalau sesungguhnya Allah kalau menghendaki itu sama semuanya, tidak ada halangan, tidak ada kesulitan bagi Allah sebenarnya. Namun Allah akan memberikan nih kepada masa kita agar perbedaan itu akan menjadi sebuah hikmat yang luar biasa kepada masyarakat kita. Karena ya tadi di awal Ramadan mungkin berbeda, ketika sudah 1 Syawal hari raya bersama-sama, itu kebahagiaan yang luar biasa kita bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan itu juga Pak, lalu bagaimana seharusnya masyarakat bersikap ketika di dalam masyarakat kita berbeda penentuan dari 1 Syawal awal Ramadan tadi. Iya. Itu ya, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa kalau memang ada kelompok masyarakat yang sesuai dengan keyakinan mereka ada berpuasa Ramadan pada hari Senin, 1 Ramadannya mereka tetap menghormati, tetap menghargai, terutama yang belakangan. Nah, yang belakangan artinya 1 Ramadannya Selasa. Pada hari itu karena tidak puasa gitu ya. Artinya lalu ngacar-ngacari gitu. Artinya sudah sudah harus mengantisipasi segala aktivitas kehidupan kita, keseharian kita, bahwa hari ini ada yang berpuasa. Kemudian yang hari Senin pun juga memang mawas diri lah, artinya karena memang ini sesuatu kebijakan yang
sedikit lah barangkali. Jadi tentu banyak orang yang belum berpuasa juga dalam hal ini memahami, jangan memahami juga, sehingga tidak ada benturan lah di antara masyarakat kita, warga kita. Yang penting dalam hal ini semua kelompok masyarakat itu saling menjaga toleransi yang tinggi, menghargai, saling menghormati apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam hal menentukan pelaksanaan ibadah Ramadan, terutama 1 Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, Bu. Oke. Nah, jadi bagaimana Pak? Mungkin kalau di waktu hari rayanya Pak, karena waktu hari rayanya ada yang duluan kan. Nah, jadi dengan pengeras suara, dengan takbiran, itu bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama? Sedangkan di sisi lain orang masih berpuasa. Masih berpuasa begitu. Iya, memang sering, Mbak. Kita kalau perbedaan ini bukan baru-baru saja ya, kita sejak dulu pun sudah terbiasa berbeda. Kita terbiasa berbeda. Ada yang masih berpuasa, ada yang sudah lebaran, takbiran, tapi masyarakat kita selalu akur. Jadi mereka yang masih berpuasa, mereka diam di rumah. Namun yang berangkat ke masjid, yang melaksanakan Idul Fitri, sholatnya mereka tetap menjaga, tetap misalnya tidak ngepos ngerokok sambil di jalan, dan mereka itu memang masyarakat kita sudah luar biasa. Dan hal ini sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama kita sejak dulu. Itu masyarakat kita di Indonesia itu sangat toleransi, walaupun barangkali ada sedikit kadang yang tidak memahami hal itu. Namun itu tidak terlalu berarti, masyarakat sangat juga memaklumi. Jadi kami berharap kepada kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum memahami dengan hal ini agar juga memahami bahwa kita harus menjunjung tinggi perbedaan-perbedaan itu, saling menghormati, saling menghargai. Oleh karenanya kalau tahun ini insya Allah potensi untuk perbedaan itu sangat sedikit, karena bagi yang melaksanakan Ramadan pada hari Senin tanggal 11 itu pada saatnya sudah 30 hari puasanya. Nah, jadi kalau nantinya dari yang hari Selasa itu 29 hari. Tapi niatnya kan sama 1 bulan ya. Karena niat puasa itu bukan hari, tetapi bulan. Sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh pada tahun ini kan, tidak ada. Jadi ya pada dasarnya yang 29 ataupun 30 hari pada bulan Ramadan ini tidak masalah. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita berharap kebersamaan itu akan terjadi kembali di tempat kita. Tidak ada perbedaan hari raya, insya Allah bersama-sama nanti kepada 1 Syawal 1445 Hijriah. Lain halnya boleh kalau niatnya tengah Ramadan ya Pak. Itu beda lagi Pak. Tengah Ramadan. Tengah dan akhir. Tutup. Pertengahan baru niat sebulan gitu. Awal dan tutup ya, di tengah-tengahnya bolong. Iya. Oke, baik. Ini yang perlu kita pahami ya. Kemudian yang kedua tadi tentang tanggapan dari Kementerian Agama yang mana sekarang ada melaksanakan sholat Id di lapangan, di lain juga ada di tempat-tempat sendiri. Nah, lalu sehingga ini dapat mengurangi jamaah di masjid-masjid begitu Pak. Oh iya. Nah, memang untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada dasarnya semua boleh-boleh saja. Artinya baik itu di masjid, di mushola, di kampung, bahkan artinya di lapangan kecil, lapangan besar, pada dasarnya tidak masalah. Artinya semuanya biasanya penuh dan disepakati oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya dalam hal ketentuan pun dalam agama kita pelaksanaan itu tidak ada membatasi. Artinya dibolehkan saja, dibolehkan saja. Atau di tempat-tempat sendiri begitu. Iya, karena memang pada dasarnya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri itu biasanya itu lebih meriah. Lebih meriah, bahkan sampai dalam ketentuannya itu kan anak-anak kecil saja dibawa. Paling kalau misalnya tidak bisa melaksanakan sholatnya, mendengarkan khutbahnya, pada saat khatib berkhutbah itu memang berkah yang luar biasa. Itu dianjurkan dalam agama. Oleh karenanya, karena banyaknya masyarakat kita, kalau masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Fitri itu dianjurkan, artinya boleh saja di lapangan. Bahkan Rasulullah sendiri melaksanakan di lapangan terbuka.
Nah, jadi kalau memang masjidnya masih memadai di suatu kelompok itu, ya silakan laksanakan di masjid. Ini juga tidak masalah, tidak. Jadi pada dasarnya sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan karena memang dalam anjuran agama kita juga ketentuannya kaifiat dalam pelaksanaan Idul Fitri itu tidak ada yang mengatur dimanapun kita melaksanakan sholat, baik itu di tempat yang resmi misalkan masjid atau musala, di lapangan pun tidak masalah, dan itu tidak mengurangi makna dalam hal pelaksanaan ibadah tersebut. Tapi tidak ada himbauan prioritas untuk masjid. Masjid dulu nggak ada, tidak ada ketentuannya. Maksud kita mungkin Kementerian Agama membuat sebuah edaran mungkin atau mensosialisasikan bahwa marilah kita sholat Idnya di masjid begitu. Ya, barangkali kita tidak perlu harus dalam hal ini lebih kepada hal teknis seperti itu, karena memang agama sendiri juga tidak pernah mengatur sedemikian rupa. Nah, memang itu aturan-aturan kaifiatnya lah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Boleh saja, tidak masalah. Tidak mengurangi makna-makna pelaksanaan yang berkenaan masjid. Mungkin kurang ramai karena tidak terlalu banyak orang, sehingga mungkin kan tidak ramai begitu kan. Artinya itu tergantung dari masing-masing individu mungkin Pak ya. Iya, kan masalah. Artinya ketika kami yakin di semuanya pasti ramai, karena pada saat hari raya itu semua masyarakat, sanak famili, keluarga itu biasanya tradisi pulang kampung. Nah, biasanya itu udah terbiasa, jadi yang jauh-jauh pulang ke kampungnya. Jadi memang tempat-tempat ibadah di mana mereka tinggal rata-rata itu semua hampir terisi, jadi tetap ramai kami rasa. Mungkin yang nggak ramai nggak puasa, Pak. Nah, kurang semangat, hilang semangatnya karena berkah puasanya hilang barangkali. Apanya yang dimenangin gitu ya? Iya mungkin ya. Kalau pribadi atau gimana nih? Sorry Bu, sorry. Oke, jadi seperti itu ya. Para pendengar yang tadi sudah bertanya ya, mudah-mudahan ini dapat dipahami ya Pak ya, dapat dipahami. Artinya apapun yang terjadi tentang penentuan awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, perbedaan itu pada dasarnya selalu membawa hikmah ya Pak ya. Jangan sampai perbedaan itu menjadi potensi untuk memicu perpecahan. Ya. Karena ini berkaitan dengan keyakinan kan Pak ya, keyakinan masing-masing ya. Kemudian juga tentang sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan, di tempat-tempat sendiri begitu, sepanjang itu tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku ya Pak ya, itu boleh-boleh saja ya. Dan Kementerian Agama mungkin tidak berkewenangan mungkin Pak untuk memaksakan untuk harus sholat di masjid begitu. Nah, berkenaan juga dengan mungkin perasaan kada rame, perasaan kada banyak orangnya, mungkin itu hanya perasaan. Karena memang semangat beribadah pada saat bulan Ramadan ini memang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah itu ada dua dimensi sebetulnya Bu. Artinya dua dimensi sehingga masyarakat kita lebih cenderung sangat memanfaatkan bulan Ramadan. Kan dalam hadis Nabi itu ada dua. Artinya kalau dalam hadis itu man shoma Ramadan, ada kemudian yang hadis yang berikutnya itu man qama Ramadan. Nah, jadi ada dua dimensi sehingga setiap waktu pada saat bulan Ramadan ini selalu dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan. Terutama pada saat siang hari berpuasa kan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Artinya puasa di situ orang tidur saja itu penuh keberkahan luar biasa pada saat pelaksanaan sholat puasa. Tidur saja itu ibadah luar biasa kan. Lain kalau judul lagunya kan tidur lagi itu beda. Artinya kalau memang kebutuhannya tidur itu menjadi ibadah. Misalnya kan tengah malam mereka perlu tidur lah, itu ibadah. Namun dari aspek lain kan dari itu mengqoma Ramadan. Jadi semua aktivitas mengqoma Ramadan imanan wahtisaban. Jadi semua aktivitas kegiatan itu baik kegiatan misalnya ibu-ibu rumah tangga atau adik-adik sekalian adik-adik perempuan yang membantu di dapur masak sahur, semuanya itu masuk di kelompok yang aktivitas Ramadan, semua menjadi keberkahan. Nah, oleh karenanya semua aktivitas Ramadan itu baik siang hari maupun malam itu semuanya membawa keberkahan, sehingga sangat wajar lah bagi masyarakat kita, terutama umat Islam, sangat bersemangat dalam hal menyambut bulan Ramadan ini tentunya. Oke.
Baik, Pak, dengan adanya edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatasan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Nah, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, apakah kita juga melaksanakan misalnya kayak ada monitoring ke lapangan, ke masyarakat kita? Seandainya nih ada masyarakat kita misalnya yang tidak mentaati adanya edaran ini bagaimana, Pak? Baik, kalau kita pada dasarnya kalau pelaksanaan monitoring secara khusus mungkin tidak, tapi kita menggunakan perangkat-perangkat itu, Bu, untuk melakukan pemantauan, monitoring melalui dengan kita kan ada ratusan penyuluh yang berada di wilayah kecamatan kita di Tanah Laut, kemudian dibantu juga dengan penyuluh yang direkrut oleh pemerintah kabupaten. Disitulah kita bersama-sama mengedukasi masyarakat dalam memberikan pencerahan terkait dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Di situ penyuluh-penyuluh kita hadir untuk memberikan pemahaman dalam hal ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana dalam pengaturan-pengaturan yang kita inginkan itu bisa tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat bisa menerima dengan damai, dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, kemudian kalaupun ada kelompok masyarakat yang tidak melaksanakan ataupun tidak menghiraukan apa yang sudah diatur oleh pemerintah secara perlahan, penyuluh-penyuluh kita mengedukasi, Bu, sehingga tidak terjadi konflik itu. Jadi memang perlu waktu, perlu proses dalam hal ini karena latar belakang masyarakat kita tentu kita pahami, kita sadari berbeda latar belakang mereka, mulai dari aspek pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya penyuluh-penyuluh kami sudah berada di lapangan siap mendampingi masyarakat untuk mengamankan atau sosialisasikan terkait dengan aturan-aturan atau regulasi yang dibuat dalam rangka memberikan pengaturan kepada warga kita, masyarakat kita di seluruh pelosok tanah air. Oke, satu lagi Pak, tadi ada yang bertanya juga, adakah sanksi selama ini mungkin yang pernah diberikan sanksi bagi mereka yang melanggar? Kalau sanksi, kalau secara formil, karena ini bukan peradilan hukum positif ya, karena ini terkait dengan sosial ya Pak, Bu ya. Barangkali tidak ada sanksi yang secara formil, namun hukuman masyarakat itu merupakan juga sanksi barangkali. Hukuman masyarakat itu artinya bagi masyarakat yang dalam hal ini aspirasi mereka terabaikan, tidak digubri, tidak diakomodir oleh kelompok masyarakat tersebut, itu akan menghukum. Nah, artinya akan menghukum kepada warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, misalnya terkait dengan penggunaan sound system, speaker yang berlebihan. Ada kelompok masyarakat yang memang dilanggar dalam hal ini hak-haknya mereka untuk beristirahat, itulah hukum, artinya hukum masyarakat dalam hal itu. Jadi kalau itu banyak yang dihukum, itu menjadi fenomena yang mengganggu juga, artinya hukuman masyarakat. Kalau secara hukum positif tidak bisa dibawa ke ke lembaga hukum misalnya yang diadukan kepada tapi kalau secara masif itu memang berlawanan, itu artinya undang-undangnya, aturan-aturannya sudah jelas dalam hal ini. Kepentingan mereka masyarakat. Yang jelas mungkin di dalam surat edaran itu tidak dicantumkan begitu Pak ya, dicantumkan. Tetapi kalau misalnya itu adalah sudah mengganggu kepentingan orang banyak, tadi disebutkan oleh Pak Kepala Kementerian itu masif, itu akan lain halnya Pak ya, tidak akan berkaitan dengan surat edaran, tapi berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang lain gitu ya, seperti misalnya ketertiban umum, terganggunya ketertiban begitu ya. Jadi itu bisa saja kriminal itu artinya aspek lain bisa ditindak dalam hal ini. Oke, satu lagi juga Pak, satu harus ya dari tadi. Satu dua. Satu dua. Seandainya nih kadang-kadang begini Pak, di masyarakat kita nih misalnya ada orang yang begarakan dilanggar atau di kampung misalnya nyaring dan tidak mentaati dengan aturan-aturan itu gitu.
Nah, orang-orang kampung ini kadang Pak agak susah katanya untuk menegur. Nah, agak susah untuk. Padahal sebenarnya kita merasa terganggu gitu kan. Apakah kesungsungan begarakan ataukah kenyaringan sound systemnya tadi begitu. Nah, kalau terjadi hal seperti ini katanya Pak, kemana mengadu begitu? Ya. Baik, kalau terkait dengan ini, barangkali kita sebenarnya perangkat-perangkat di setiap desa kita atau kelurahan kita atau di setempat itu ada perangkat Bu. Kita manfaatkan, kita gunakan saja atau yang perangkat yang ada, struktur yang ada. Kalau sudah melalui perangkat tersebut masih terkendala, barangkali kita baru menggunakan mekanisme yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya itu bisa dipecahkan di level-level internal saja Bu, barangkali. Kalau Kemenak sendiri misalnya untuk memberikan pembinaan bagaimana Pak? Apakah punya kewenangan atau bagaimana begitu? Barangkali kalau kita sih memang terlalu jauh, karena ini levelnya hanya di masyarakat kecil barangkali. Dalam hal ini perangkat-perangkat desa, misalnya tokoh-tokoh ulama-ulama di sekitar desa tersebut atau di mana wilayah itu berada. Ya sebenarnya kalau memang itu menjadi pemicu keresahan masyarakat. Bisa saya juga lakukan dengan persuasi, artinya dengan kadang-kadang ya itu katanya Pak, kada nyaman gitu Pak, kada nyaman karena pepadaan kan gitu, pepadaan di biasanya kampung, itu anak-anak Bu, biasanya anak-anak. Kalau orang dewasa jarang sekali itu. Kalaupun ada, itu bisa saja kita gunakan perangkat yang artinya perangkat desa, kepala desa dengan cara damai, kita lakukan pengertian, pemahaman. Insya Allah itu tidak akan terjadi karena memang masyarakat kita pada umumnya itu sangat toleran terkait apalagi pelaksanaan yang hubungan ibadah, kebaikan ini pada dasarnya. Namun kadang mereka perlu juga artinya diberi teguran sedikit, diingatkan kembali lah, hanya diingatkan bahwa mereka pada dasarnya memahami saja mungkin. Kayak seperti itu ya. Artinya tidak perlu mengadu sampai ke Polres apalagi. Itu bikin agama bikin pekerjaan Polres, banyak pekerjaan yang lain lagi yang mungkin terkait. Dapat diselesaikan secara internal. Tadi salah satunya tadi menggunakan perangkat desa. Perangkat desa. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, masyarakat dapat melaporkan atau berkonsultasi dengan perangkat desa. Betul. Karena tadi ada yang mau ke Kemenak Pak sudah. Iya. Sudah ada yang mau ke Kemenak. Dapatkah kami mengadu ke Kemenak jadinya makanya artinya ke perangkat desa dulu. Saya khawatirnya nanti kalau Kemenak nanti akan penuh ya didatangi. Ada pengaduan. Baik, kita masih ke suara pendengar Pak. Ada rekan Ayub di Plehari. Masih ada waktu. Apakah ada himbauan atau anjuran dari Kementerian Agama kepada para kiai atau kepada penceramah dalam berkhutbah Ramadan, Jumatan atau juga hari raya untuk menyampaikan isi-isi ceramah untuk meningkatkan ukhuwah? Kan kita berada di tahun politik Pak. Apakah ada pengawasan atau mengumpulkan para dai di tanah laut ini terkait hal-hal ceramah yang bisa menjadi perpecahan? Yang kedua ada hamba Allah. Bagaimana tanggapan dari pihak Kementerian Agama orang-orang yang meminta sumbangan di jalan-jalan untuk pembangunan masjid? Bagaimana tanggapannya? Baik, dua Pak. Silakan Pak Kasih. Edarannya sudah setiap saat kita lakukan untuk. Baik, silakan Pak Hamsani. Terima kasih Bu. Terkait dengan himbauan dari para mubalik dan para kiai dari Kementerian Agama, memang itu sudah kita sampaikan melalui terutama tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tadi. Kita punya para penyuluh agama yang berada di semua kecamatan, bahkan di semua desa-desa, untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan bulan suci Ramadan ini, terkait dengan penyampaian khotbah-khotbah terkait pelaksanaan bulan suci Ramadan, seperti melaksanakan salat fardu berjamaah, kemudian salat sunat tarawih, tadarus, segala macam, atau kuliah subuh, kemudian memperbanyak sedekah, iktikaf di masjid dan amal kebajikan lainnya. Nah, itu sudah kami mintakan melalui dari para
penyuluh-penyuluh kami untuk menyampaikan kepada masyarakat halayak di desa-desa masing-masing. Nah, jadi itu sudah kami minta kepada mubalik-mubalik kami. Nah, terutama juga di masjid-masjid. Nah, para khatib-khatib yang ada di bawah naungan dari Kementerian Agama sudah kami menyampaikan melalui para penyuluh kami. Nah, insya Allah itu sudah kami sampaikan untuk himbauan-himbauan itu. Artinya sudah dilaksanakan Pak ya pengumpulan para dai tadi untuk terkait dengan hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kami tambahkan sedikit Bu terkait dengan edaran terkait dalam rangka menjaga kerukunan ya, artinya dalam hal ini menjaga ukhuwah Islamiyah terutama. Karena ulama-ulama kita, para dai kita, bahkan itu presentasinya masuk direkrut dalam penyuluh. Ulama-ulama kita bukan hanya ulama-ulama yang karismatik, semuanya itu masuk dalam kelompok penyuluh kita. Mereka semua kita edukasi, bahkan kami buatkan surat edaran untuk dalam penyampaian, misalnya isi-isi materi. Khutbahnya, ceramahnya selalu mengedepankan untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Dalam ini dalam hal di samping kelompok kita beragama secara Islam, menjaga ukhuwah persahabatan, artinya persaudaraan sesama manusia dalam ini. Artinya kan kalau sudah wataniyah itu sudah hubungan manusia berbangsa dan bernegara. Ulama-ulama kita sangat moderat lah pada saat-saat ini, semuanya sudah sepakat selalu mengedepankan menjaga ukhuwah tersebut. Kemudian ada tadi pertanyaan terkait dengan masyarakat yang sumbangan ya Bu ya. Sumbangan biasa jalan-jalan. Kalau terkait ini kan sebenarnya sudah lama pemerintah provinsi itu kalau tidak salah sudah lama juga ada edaran yang agar masyarakat itu tidak melakukan minta-minta di jalan. Kalaupun melakukan itu sangat menjaga terutama ketertiban lalu lintas, terutama menjaga kalau daerah-daerah keselamatan pengguna jalan. Di samping yang meminta sumbangan, keselamatannya juga pengguna jalan. Kalau itu berpotensi itu dilarang. Kalaupun artinya memang ada sebagian yang memang di daerah perdesaan misalkan yang melakukan itu yang tidak memang terlalu padat lalu lintasnya, dan itu yang penting dalam hal ini harus memperoleh izin lah. Artinya kelayakan di situ ada izin dari yang berwenang dalam ketika untuk mengumpulkan dana masyarakat itu selalu mendapatkan izin yang secara resmi, sehingga kalau memang itu perlu dibantu oleh pihak-pihak terkait atau dinas terkait dalam rangka menggalakkan itu, mereka mengawasi atau membantu kalau memang suatu saat ada kejadian-kejadian tentu yang tidak kita inginkan, itu selalu terjaga. Kita harus mengantung izin lah paling tidak. Jadi pada dasarnya itu terjadi di masyarakat kita, terutama untuk masjid-masjid biasanya kan. Berlomba-lomba mereka mengumpulkan dana musala karena memang itu sangat strategis. Mengumpulkan dana masyarakat itu kalau di jalan-jalan yang strategis, jalan lintas nasional yang itu sangat banyak, makanya mereka sangat antusias menggalang dana. Itu jutaan sehari, artinya 3, 4, 5 juta sehari itu biasanya terkumpul. Mereka untuk membangun masjid saja sebentar udah selesai. Nah, itu sangat menggiurkan. Namun dalam hal ini kami dalam kesempatan ini selaku Kementerian Agama juga sangat mendukung ketentuan atau peraturan pemerintah atau himbauan pemerintah provinsi, himbauan pemerintah kabupaten dalam hal terkait dengan pengaturan ketertiban terkait dengan hal itu. Seyogyanya kita harus tetap menjaga ketertiban baik itu pengguna maupun dari pihak yang melaksanakan minta BT itu dalam faktor keselamatannya. Mungkin itu Bu. Selama ini mungkin Pak berkaitan dengan ini, selama ini mungkin apakah Kementerian Agama punya kewenangan untuk
mengevaluasi atau melakukan pembinaan terhadap panitia-panitia peminta sumbangan untuk masjid, mushola atau yang lainnya itu di jalanan, Pak? Nah, kalau sejauh ini kami secara faktual mungkin tidak ada kapasitas dalam hal, walaupun secara identik kan terkesan itu keagamaan, semangat beragamanya masjid, misalnya atau membangun madrasah atau membangun musala atau apapun lainnya yang sifatnya sosial. Sepertinya kan Kementerian Agama di situ hadir, walaupun memang itu biasanya orang-orang kami di Kementerian Agama juga selalu terlibat di dalamnya gitu. Yang penting kami dalam hal ini mengedukasi jangan sampai lah, artinya jangan sampai bersinggungan terkait dengan aturan-aturan yang ada atau himbauan-himbauan yang ada. Misalkan dengan mengumpulkan dana bisa juga dengan dari rumah ke rumah, dari face to face, bukan hanya di jalanan. Barangkali itu potensi kami mengedukasi masyarakat. Artinya di jalan bukan satu-satunya lah. Langkah strategis dalam rangka mengumpulkan dana masyarakat dalam membangun sarana-sarana ibadah atau lainnya barangkali. Oke. Warung amalnya yang apa? Warung amal, biasanya balelang kan dan sebagainya, banyak lah sebenarnya untuk mengumpulkan dana masyarakat peluang lain banyak. Peluang lain, iya. Pertanyaan sedikit tambah sedikit, nanya aja nih Bu ya, nanya aja nih. Apakah selama ini terkait yang penyuluh-penyuluh yang terkait edukasi yang menceramah untuk melakukan ukhuwah Islamiyah atau ya kan berada di tahun politik ya Bu ya. Apakah selama ini pernah ada Pak? Pernah ada gitu loh. Yang mungkin ada teguran sedikit buat para mubalik kita, mungkin ada keberpihakan isi ceramahnya keberpihakan dalam salah satu calon atau gimana Pak? Apakah selama ini pernah Pak? Atau menyinggung ke politik begitu ya? Sebenarnya kalau terutama penyuluh-penyuluh kita, kita memang sudah kita lakukan pembinaan pada penyuluh kita untuk hadir di tengah masyarakat. Hadir di situ ya tentu kita harus netral dalam ini. Kalau memang ada ternyata penyuluh kita yang terang-terangan, apalagi yang keberpihakannya kepada salah satu misalnya parpol atau oknum calon misalnya dan sebagainya, pilkada misalkan di depan ini, itu eskalasi politik pilkada ini kan semakin tinggi nih tentunya. Penyuluh kami harus bersikap netral. Kalau memang ada yang memang nyata-nyata tidak netral, nanti kami akan evaluasi. Artinya kami panggil saja, artinya mereka artinya ada pembinaan lain dalam hal ini. Tentu ini sebuah kewajiban kita untuk menjaga netralitas petugas-petugas kita di lapangan, apalagi ASN kan. Kalau ASN sudah final, sudah pasti. Penyuluh kita pun harus juga punya integritas yang tinggi dalam rangka menjaga kerukunan kita tentunya. Artinya dalam hal ini terkait dengan umat kita. Kalau kita berpihak kepada satu kelompok atau kelompok lain, itu justru tidak menjaga kedamaian bahkan di kampung kita. Untuk perpecahan. Ulama-ulama kita tidak netral juga. Artinya dalam ini ya memang mereka punya hak, namun bukan keulamaannya. Artinya secara pribadi mereka punya hak menentukan hak pilihnya. Sebagai anggota masyarakat. Tidak membawa embel-embel misalkan organisasi, itu tidak dibenarkan. Misalnya ada kelompok organisasi itu tidak boleh membawa label-label bendera-benderanya. Artinya kalau secara perorangan semua masyarakat kita punya hak masing-masing dalam jilbab aja, bagi jilbab aja. Boleh. Jadi kami berharap di kesempatan Ramadan tahun ini semuanya berdoa mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan di masa-masa sebentar lagi kita di tahun 2024 akan melaksanakan tentu pesta demokrasi lagi, terutama yang tersisa dalam rangka pilkada serentak ya. Mudah-mudahan walaupun di kalangan politisi-politisi nanti semuanya akan merebut simpati masyarakat, namun tetap mampu menjaga stabilitas, keamanan, kenyamanan
dalam rangka berbangsa dan bernegara kita di daerah, terutama di tanah laut, tetap kondisi aman dan terjaga, mudah-mudahan. Ya betul. Apakah mungkin dalam hal ini juga berkaitan dengan ini, Pak, Kementerian Agama sudah mempunyai rencana atau mempunyai program begitu untuk mengumpulkan para dai, memberikan pencerahan dalam hal ini? Iya, memang kami selalu secara berkala bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, dalam ini pihak Kesra biasanya untuk melakukan pembinaan terhadap penyuluh-penyuluh kita. Disitulah kami memberikan edukasi, menyampaikan informasi-informasi bagaimana kita harus dalam bersikap, menjaga netralitas, kemudian menyampaikan program-program strategis terutama nasional, daerah yang perlu kita sampaikan kepada penyuluh-penyuluh kita. Secara berkala Bu, kita selalu melakukan pembinaan. Baik. Artinya diyakini lah, diyakini begitu ya. Para penyuluh-penyuluh agama kita sudah mengetahui akan hal ini gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Baik. Lari ya tema Ramadan kita ya, Be? Karena pertanyaan dari masyarakat. Karena itu sudah bisa dibendung ya. Aspirasi dari masyarakat kita. Baik, para pendengar, ternyata kita sudah berada di zona waktu lewat ternyata ya, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dan himbauan-himbauan dari Kementerian Agama sampai kepada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri nanti dan hal-hal lain juga yang tadi sudah dipertanyakan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua untuk tetap menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Kepala. Mungkin sebagai closing Bu, kami dalam kesempatan ini menyampaikan permohon maaf bila dalam penyampaian kami berdua dengan Kasih Bimas Islam terkait dengan tema-tema kita apapun yang di luar tema, kami mohon maaf bila ada hal-hal tentu yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan aspirasi. Itulah artinya kelemahan pada kami, dan kami berharap apa yang kami sampaikan adalah semangat dalam rangka keumatan, dalam rangka secara keseluruhan umat, terutama di wilayah kita di bumi tuntung pandang tanah laut ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Kemenak, Pak Amsani. Terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama.